Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus. Oh, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Kami datang dengan hati yang bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau oleh anugerah-Mu yang ajaib, kami umat-Mu yang Kau jadikan ada di dalam etnis Chinese sedang merayakan tahun yang baru ya Tuhan. Kami percaya semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Engkau yang memahkotai tahun dengan rahmat-Mu. Dan pagi hari ini bersama-sama kami dengan keluarga kami mensyukuri atas anugerah dan berkat Tuhan. Dan kami percaya, kami menyongsong hari depan yang ada di hadapan kami. Kami tidak perlu takut, karena kami tahu Allah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau ada di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Dan di tahun yang baru ini kami boleh mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, ajaib kau Yesus, ajaib kasih. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kesetiaan-Mu lebih tinggi dari langit biru. Sebab banyaklah Tuhan, banyaklah yang Kau buat dalam
banyaklah. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita akui, katakan banyaklah. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, haleluya. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur. Kami memuji-muji Engkau. Engkau layak kami puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan banyaklah. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur. Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, Yesus. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur di hadirat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Nya. Mari sembah. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Kasih setia-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar setiap-Mu Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Mari yang mengalami kebaikan dan kasih-Nya, mari bersama-sama kita sembah, muliakan Dia. Angkat suara kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, menyembah-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Oh,
kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Inilah yang hendak kami lakukan Tuhan. Inilah yang hendak kami berikan. Pujian kami bagi-Mu. Terima kasih. Sungguh tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang kami tahu. Tidak ada Tuhan yang lain yang kami kenal. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau sumber kekuatan, jaminan hidup kami, batu karang kami yang teguh. Mari saudaraku, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Allah. Manakah yang seperti Allah kami? Tinggi luhur dalam perbuatan-Nya. Haleluya, haleluya. Sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, menyembuhkanku. Ini pengakuan kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab setiap doa kami. Kau yang menampung dalam firman-Mu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun. Mari sekali lagi kita nyatakan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkan. Haleluya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudaraku, katakan aku percaya. Oh Yesus, Yesus. Oh hilalabaya, shalalabarabarabarabar.
inilah yang kami yakini, Engkau Allah kami, Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan hidupku. Oh Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, amin. Mari yang percaya kita bersorak-sorai lebih lama bagi Yesus. Katakan haleluya, sorakkan haleluya. Oh haleluya, oh layak Tuhan. Oh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bergirang di dalam Tuhan, kami bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber sukacita dan kekuatan kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus, umat yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Sekali lagi yang siap memuji Dia sama-sama katakan. Coba lihat kanan kirinya sebentar, katakan engkau berbahagia. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama memuji Allah kita. Katakan, berbahagialah orang yang bersukaan. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon, saudara dan saya seperti pohon yang tertanam, yang menghasilkan buahnya. Ayo sekali lagi kasih tahu kanan kirinya, bersama-sama katakan, berbahagialah. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pasti berbuah. Haleluya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang berbahagia. Saudara percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin? Ya. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon. Kami percaya janji-Mu Tuhan, yang menghasilkan buahnya. Oh kita pasti berbuah. Haleluya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Berbahagialah orang yang bersukaannya. Kami mau melakukannya Tuhan, supaya kami disebut berbahagia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Katakan sama-sama yuk. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja itu janji Tuhan pasti berhasil. Mari sama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Saudara akan dipakai Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi kagum, lalu percaya
cintai Tuhan, sama-sama kita katakan. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Oh, terima kasih buat cintamu bagi kami. Yesus cinta saya. Oh, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Amin. Sebentar saudaraku, berapa banyak yang percaya kalau kita dicintai Tuhan? Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Wow, kasih tos yuk, katakan kita dicintai Tuhan gitu. Nah, sekarang saudara, saya percaya orang yang dicintai Tuhan itu pasti selalu ada sukacita, amin. Coba lihat kanan kirinya yuk, sama-sama sekali lagi katakan. Semuanya, Yesus cinta saya. Kasih tahu kanan kirinya saudara. Amin. Dia cinta semuanya. Sekali lagi, sekali lagi. Yang di belakang dong, kasih tahu. Amin. Yesus cinta semuanya. Sekali lagi dengan musik kita katakan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu selamanya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Dengan iman katakan. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat anak kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekarang lihat sebelah kiri kanan, muka belakang. Lihat wajahnya apa masih bersuka cita? Kalau belum bersuka cita, jabat tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tidak dikasih angpau manusia nggak apa-apa. Tuhan Yesus kasih angpau pada pagi hari. Amin. Haleluya. Yuk lebih sungguh-sungguh, lebih sukacita lagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu kita jumpa lagi. Satu hati memuji Tuhan. Dia hadir di sini bersama kami. Tak perlu kita khawatir lagi. Tuhan Yesus baik, teramat baik, kasih-Nya kekal selamanya. Syukur, syukur, tiap hari selalu bersyukur. Katakan Dia menggendong, Dia menggendongku dan menopangku sampai putih rambutku. Tepuk tangan buat Allah kita, sebab Dia baik. Oleh sebab itu hari ini kita memuji-muji kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama nyanyi. Bapak Ibu kita jumpa lagi. Satu hati memuji Tuhan. Dia hadir di sini bersama kami. Tak perlu kita khawatir lagi. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, teramat baik, kasih-Nya kekal selamanya. Syukur, syukur, tiap hari selalu bersyukur. Dia menggendongku dan menopangku sampai putih rambutku. Dia menggendongku, Dia menggendongku dan menopangku sampai putih rambutku. Dia menggendongku, Dia menggendongku dan menopangku
yang dunia berikan, tetapi hari ini sukacita yang dari tempat maha tinggi turun atas setiap kita. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sukacita. Haleluya. Sukacita, bersukacitalah, tepuk tangan bersukaria, memuji Sang Raja. Tuhan Yesus, Raja segala raja, Dia yang berikan kekuatan dan kebahagiaan. Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu tak perlu lagi kita takut. Jangan khawatir menghadapi kehidupan ini. Tak perlu lagi kita khawatir. Sukacita semuanya, bersukacitalah, sukacita, bersukacitalah, tepuk tangan bersukaria, memuji Sang Raja. Tuhan Yesus, Raja segala raja, Dia yang berikan kekuatan dan kebahagiaan. Katakan Tuhan Yesus baik. Biar musik memuji Tuhan. Mari pagi hari ini cari paling sedikit 5 orang. Katakan kongsi pantai. Kalau dia masih diam, senggol sedikit, katakan minta angpaunya. 5 orang, 5 orang. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan turun atas kehidupan kita. Amin. Yonggi, yonggi. Haleluya. Sukacita, bersukacitalah, tepuk tangan bersukaria, memuji Sang Raja. Tuhan Yesus, Raja segala raja, Dia yang berikan kekuatan dan kebahagiaan. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sorak-sorai buat anak kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya, silakan duduk. Siang hari ini kita akan dapat angpau khusus dari Tuhan. Siap terima angpau? Renungkan, dengar, responi firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi jawaban buat setiap kita. Haleluya. Kau sungguh baik buat Engkau Gembala yang baik, Yesus Sang Pemilik hidup kita, yang mampu memelihara kita. Haleluya.
musik mengalun dengan pagi hari ini saya ingin ngajak kita semua untuk merenungkan kembali kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hidup kita. Mari hari ini kuatkan, teguhkan hatimu, tetap percaya. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang kehidupan ini. Tetapi kalau kita di dalam tangan Gembala Agung kita, percaya hidupmu pasti aman. Mari responi firman Tuhan, angkat firman Tuhan siang hari ini. Dari satu jawaban, biar Tuhan bekerja siang hari ini, menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya, kasih-Nya dahsyat, cintanya kuat, Dia selalu menjagaku. Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya, kasih-Nya dahsyat, cintanya kuat, Dia selalu menjagaku. Dibandingkan aku kepada rumput hijau, Dia bimbing hidupku ke mata air tenang. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri, katakan, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hidup saya, kasih-Nya dahsyat, cintanya kuat, Dia selalu menjaga. Kasih-Nya dahsyat, kasih-Nya dahsyat, cintanya kuat, Dia selalu menjaga. Oh, kasih-Nya dahsyat, cintanya kuat, Dia selalu menjaga. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, biarpun lewat ibadah raya online ini. Sebab kami percaya Engkau tidak terbatas, Engkau bisa hadir melawat menjamah kami dimanapun kami berada. Sebentar Tuhan, firman yang kami dengar ini firman yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup, yang bisa menolong kami. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur, yang kekurangan pasti ditolong, diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarnya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, yang saya sebut terlebih dahulu untuk jemaat Betani Yestoya yang ada di pusat, di Mall Malang City Point, di Kota Malang, di Blimbing, di Pontianak, di Blitar, Jombang, juga jemaat Betani Yestoya TV. Ya, juga saudara-saudara semua yang mengikuti lewat ibadah online ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kemarin dulu Jumat kita mengadakan ya tahun baru Imlek.
Ya, jadi saya sampaikan Kyonghi. Ya, kalau orang Hokkien bilangnya Kyonghi. Tapi orang Ge biasanya ya nadanya tinggi. Kungsi. Ya gitu ya. Kungsi Fatcoy. Kalau kita Kyonghi. Ya, di Indonesia Gongsi Fatcoy. Di tahun yang baru ini kita semua diberkati berlimpah-limpah. Katanya teman saya, iya Pak, itu Gongsi Fatcoy kalau pas Imlek cuacanya cerah, tidak ada hujan. Terus saya tanya, ya kalau hujan terus Pak, terus mari gitu banjir, ya ganti nama Pak. Apa namanya? Ngungsi yuk coy katanya ya. Ono ay kamu itu ya. Nah ini saya pakai pakaian jibau. Ya biar mantep katanya, tak bawai topinya ini. Nah ini ya. Nah saya pakai sip. Ya. Loh Pak ada yang ketinggalan. Apa? Loh kacamatanya. Oh iya ya. Nah ini kacamatanya ya. Loh inilah bukan boboho. Ini engkongnya boboho saudara ya. Ya kacamatanya ada usah ya. Nah saudara-saudara saya percaya kita semua anak-anak Tuhan ya jemaat Betani Yestoya dan saudara semua pasti mengalami lawatan Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Ya saya senang sekali kita masih menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudara-saudara mari kita akan baca ya ayat yang sangat luar biasa. Ada lagunya lagi ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 27. Saudara perhatikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah ini yang menjadi bahasan kita kalimat berikutnya. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi di sini ada perkenanan Tuhan. Di mana Tuhan berkenan kepada kita, kita juga dikenan ya oleh Tuhan. Berkenan itu cocok dengan hatinya Tuhan. Pas, persis sama. Seperti saya kalau punya anak. Saya bilang anak saya ini semuanya berkenan sama saya. Cocok, nyeneng saya. Ya, menyenangkan hati saya. Katanya orang yang hidupnya berkenan itu yang pertama Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Ayat 24 katanya ya apabila orang ini jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudara, jadi Tuhan kita itu jalan bersama dengan kita. Memang dia ada bersama dengan kita. Di sini ayatnya kita tidak digendong. Tapi Tuhan menyertai kita. Bagian saudara dan saya dikerjakan. Jadi kita ini mengerjakan bagiannya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bermalas-malasan. Allah membenci orang yang malas. Allah memusuhi orang yang malas. Makanya di Alkitab kalau saudara mau rajin, belajarlah kepada semut. Kalau saudara mau hari ini cerdik, belajarlah kepada ular. Tapi katanya harus punya hati yang tulus. Kenapa belajar sama ular? Saudara, ular ini satu-satunya binatang. Kalau jalan kita tidak pernah mengetahui gimana cara jalannya. Dulu saya tinggal di Panarukan di situ Bondo Desa. Tiap pagi jam 7 ya ada sapi yang lewat bunyi kelontong, kelontong, kelontong. Saya sudah langsung tahu, oh kepalanya di depan, ekornya di belakang. Ya, saudara, ular tidak. Kalau dia mau naik pohon, bisa muter. Bisa kepalanya gini. Jalan lagi di bawah, bisa gini. Bisa jalan sambil kepalanya gini. Bisa kepala sama ekornya jalan bareng. Ini memang cerdik. Tapi katanya Tuhan punyalah hati yang tulus seperti merpati. Supaya apa? Kalau kita cuma cerdik, nanti kita bisa licik. Ngakali orang terus. Tapi kalau hati kita baik, enggak. Berarti kita pinter ngakal. Pinter untuk melakukan sesuatu. Belajar, kerja cerdik. Tadi kerja rajin, belajar sama semut. Bisa nyimpen uang, bisa nabung.
Ndak boros, pengeluaran bisa lebih kecil dari pemasukan. Ya, kemudian kerja cerdas. Kerja cerdas ini menangkap sesuatu dengan cepat. Saudara belajar dari Yakub. Waktu mertuanya Laban bilang, "Kob, sekarang ya kambing domba yang bintik-bintik ambilin." Dia iya. Dia tidak marah. Yang belang-belang, yang coreng-coreng. Dia cerdas, dia cari. Dia pakai reaksi kimia. Ada pohon-pohon namanya badam, hawar. Ya dikupas kulitnya, dicelup direaksi kimia. Luar biasa. Nah saudara-saudara, Tuhan menyuruh kita mengerjakan bagian kita. Tidak boleh anak Tuhan bermalas-malasan. Kita harus mengerjakan bagian kita. Sambil mengerjakan, Allah menyertai kita, kata. Dia menetapkan langkah kita. Artinya apa? Jalan kita selama kita berkenan sama Tuhan. Tuhan buat kita ada di jalur yang benar. Di jalan yang benar. Ya. Nah katanya Alkitab, nanti apabila kita jatuh, pasti kita ada saatnya juga bisa jatuh bangun. Ada saatnya saudara berbisnis, bisa ada hati-hati dimakan orang. Bisa kita bangkrut, tapi Alkitab berkata kita tidak akan sampai tergeletak. Allah akan bangkitkan, Allah akan kembali untuk kita bisa bangkit. Gimana? Ditopang oleh Tuhan. Ternyata Tuhan itu menyertai kita, dia sambil menjaga kita. Dia siap menopang kita. Saudara-saudara, anak Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah mundur. Tapi dia terus akan maju sampai keberhasilan itu menjadi miliknya. Jadi ada Yesus yang menopang kita. Jadi saudara-saudara hari ini, kalau kita berkenan sama Tuhan, Tuhan ada menyertai perjalanan hidup kita. Ternyata kita tidak hanya disertai. Mari kita akan lihat ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Yang kedua, selain perjalanan kita ditetapkan Tuhan ke jalur yang benar. Waktu kita jatuh, Allah langsung menopang. Berarti dia ada menyertai kita. Dia juga hari ini menolong memberkati kita. Semua kebutuhan kita, dia sediakan. Kebutuhan saudara dan saya disediakan. Kita menjadi berkat. Bagaimana kalau saudara kekurangan? Kita kan tidak bisa jadi berkat. Kita tidak bisa memberi. Tapi dijamin katanya oleh firman Tuhan. Kalau saudara hari ini berkenan kepada Tuhan, kita jadi berkat. Selalu menaruh belas kasihan. Memberi tidak mesti uang ya. Memberi nasihat. Saudara memberikan doa saudara. Memberikan semangat. Ya, saya tiap hari live Instagram kecuali hari Sabtu malam, kecuali hari Minggu dan Senin pagi. Tapi Senin malam, Selasa pagi, malam, Rabu pagi, malam terus. Ya, sampai ada jematannya, enggak capek Pak. Oh enggak. Saya ingin jadi berkat. Saya ingin kalau saya berkenan sama Tuhan. Saya ingin kita menjadi berkat. Saudara hari ini bukan hanya Tuhan menyertai. Dia menopang, dia melindungi, menjaga kita. Itu perjalanan kita. Tapi yang di dalam, kita disediakan semua kebutuhan kita. Kita disediakan, kemudian Tuhan ingin kita jadi berkat. Siapa yang diberkati? Dia bisa jadi berkat. Saudara-saudara hari ini, bagaimana hidup saudara dan saya? Kenapa kita takut melangkah? Kenapa kita takut melangkah? Ya puji Tuhan, gereja kita baru 1 bulan ini membangun. Ya, puji Tuhan, saya mendengar laporan keuangan. Ya Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan menolong. Saudara, saya percaya gereja kita selalu diberkati. Nanti akan menjadi berkat. Nah saudara-saudara, percayalah hari ini. Saudara dan saya, perjalanan hidup kita disertai Tuhan. Ada kegagalan, Allah akan menopang. Kita tidak mungkin tergeletak. Tidak mungkin kita ini tidak bisa bangkit. Tidak mungkin kita ini dibuat menyerah.
Tapi kita hari ini akan bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita orang-orang yang menang lebih dari pemenang. Itu perjalanan hidup kita. Tapi kebutuhan kita, Yesus sudah menyediakan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kuncinya berkenan. Apa orang yang berkenan? Mari kita baca ayat 27. Ayat 27 ini saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini sederhana. Saudara-saudara, orang yang berkenan sama Tuhan, orang yang tahu, oh ini jahat, saya tidak mau melakukan. Oh ini yang baik, saya akan mengerjakan. Hanya itu aja. Jadi dia tahu mana yang baik, dia mana yang jahat. Yang baik dikerjakan, yang jahat tidak. Mungkin saudara diam-diam di rumah, awas ya. Nanti Pak Samuel tak gosip tak ilok Nah ini jahat, jangan. Tapi kalau di pikiran saudara, waduh tak doa ya. Pak Samuel Sianto ya, tak doa ya. Jemaatnya, tak doa lagi bangun gereja ini. Nah ini lakukan yang baik saudara ya. Hanya itu sederhana. Tapi hari ini mari kita lihat. Orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Orang yang tahu melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat. Orang yang sudah dilahirkan kembali. Mari kita akan baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab. Kata Yesus gini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah yang disebut pertobatan. Kita tiap hari harus terus membaharui pertobatan kita. Artinya kita terus ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara lahir kembali. Dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Saudara kalau kita runtut dari awal. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Saya ulang ya. Hanya anugerah Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan. Ada banyak orang yang belum diselamatkan. Jadi yang pertama, ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Kecuali orang tertentu, Yesus datang sendiri menemui orang itu. Tapi kita harus mendengar firman. Makanya gereja kita, Betani Yestoya, semua jemaat dijadikan murid Kristus. Yang goalnya, yang terakhirnya harus bisa memenangkan jiwa. Harus bisa memenangkan jiwa. Untuk menjadi murid Kristus. Kita sudah dididik, dilatih, punya iman. Iman yang kokoh, yang kuat, yang progres, yang maju terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya karakter kebiasaan seperti Yesus. Nah ini, yang jelek-jelek dibuang, yang baik-baik dilakukan. Kita punya keluarga jasmani yang kuat, keluarga rohani yang kuat juga. Makanya kita ada family altar. Ada FA biarpun lewat Zoom. Itu keluarga kita supaya saling mengingatkan. Dan yang terakhir, kita harus memenangkan jiwa. Jadi ada yang memberitakan firman. Waktu kita dengar firman dan kita mendapat anugerah kemurahan Tuhan. Kemudian kita yang pertama harus sadar bahwa kita orang berdosa. Kalau saudara setiap hari sadar kita orang berdosa, berarti kita butuh Tuhan untuk menyucikan dosa kita. Orang yang berdosa, kalau dia sadar berdosa, dia butuh keselamatan. Yang terakhir kedua, kalau sudah sadar, dia tahu bahwa akibat dosa itu maut. Kalau dia tidak bertobat, dia masuk neraka. Nah, dari pemberitaan firman dan kemudian dia sadar akan dosa. Sadar kalau nanti akibat dosa itu adalah maut. Dia mengambil satu pilihan. Keputusan hanya dua. Terima Yesus atau menolak. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Katanya Alkitab, dengan mulut kita mengaku. Hati percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus, engkaulah Tuhan menjadi Juru Selamat pribadi saya sekarang. Saat itulah waktu kita mengaku kita diselamatkan oleh Tuhan.
Nah, perjalanan hidup kita bukan hanya di sana. Setelah saudara dan saya mengalami pertobatan benar ini, kemudian kita menjadi pengikut Kristus. Biasa disebut Kristen. Kita mulai mengikut Kristus. Kita mulai ibadah. Kita mulai baca firman. Baru yang terakhir, yaitu hidup dalam kebenaran. Ya inilah yang disebut berkenan. Inilah yang disebut perkenanan. Waktu hidup dalam kebenaran, saudara tahu ini jahat, jangan dilakukan. Saudara tahu waktu berbisnis, saudara mulai menipu, ini jahat, saudara tinggalkan. Saudara bilang, saya mau jujur, saya mau bisnis dengan apa adanya, dengan jujur. Itulah saudara melakukan yang baik. Berarti saudara hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, orang yang hidup berkenan inilah, hanya yang hidup berkenan, Allah akan menyertai perjalanan hidupnya. Disertai. Apabila katanya jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopangnya. Ada lagunya ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah ini ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Coba kalau kita jatuh, ini ya, terus ada yang ngangkat, jadi tidak sampai tergeletak. Kita sudah mau geblak, ada tangan Yesus yang menopang. Itulah perjalanan hidup kita. Sampai kita menuju sorga, ada Yesus yang menyertai, melindungi kita, menopang kita. Kemudian yang terakhir kedua, semua kebutuhan kita Yesus menyediakan. Katanya Daud, dahulu aku muda, sampai aku tua, tidak akan pernah dilihat orang yang berkenan kepada Tuhan meminta-minta, jadi pengemis. Tapi saudara dan saya orang yang diberkati, yang semua kebutuhan kita disediakan. Kita malah penuh dengan belas kasihan. Seperti karakter Yesus, penuh belas kasihan. Selalu menolong orang, selalu menolong orang. Mari saudara. Ini bagian dari penginjilan kita. Bagian memenangkan jiwa. Saya ingin juga nanti gereja Betani Yestoya adalah gereja yang hari ini betul-betul bisa menolong jemaatnya. Bisa menolong orang lain. Menjadi berkat di kota masing-masing. Saya juga belajar jadi hamba Tuhan. Ya, tidak terasa. Sudah 11 bulan. Saya live Instagram. Pagi malam. Tidak gampang saudara ya. 1 jam pagi, 1 jam malam, 1 jam pagi. Sampai saya ini tidak bisa makan bersama dengan keluarga. Tidak bisa kumpul malam karena siaran. Tapi saya ingin jadi berkat. Saya ingin jadi berkat. Ya saudara, hari ini juga saudara dan saya percaya. Kalau berkenan kepada Tuhan, lahir kembali. Artinya sekarang saudara sudah bertobat benar. Coba dikoreksi. Sejak kapan saudara bertobat? Oh 30 tahun lalu. 50 tahun lalu. Mungkin malah belum. Duh, kok bisa melayani? Iyalah, karena saya ikut pacar saya. Karena saya senang aja melayani, tapi tidak bertobat. Ada. Jangan. Hari ini saya mau pastikan. Coba saudara dan saya koreksi. Apakah hari ini saudara sudah bertobat benar? Sudah mengambil keputusan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Setelah itu saudara menjadi pengikut Kristus. Disebut Kristen. Saudara mulai rutin beribadah. Saat teduh, doa, baca firman Tuhan, ibadah. Saudara mulai rutin terus melakukan bagian saudara. Dibaptis. Saudara berdoa penuh Roh Kudus. Baru yang terakhir, hidup dalam kebenaran. Jadi waktu kita berjalan hidup ini, yang tidak baik, yang jahat dibuang. Ya, yang baik dilakukan, yang jahat dibuang. Yang baik dilakukan. Itulah berkenan kepada Tuhan. Saya berharap hari ini
saudara dan saya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dijamin hidup kita. Luar biasa Yesus kita. Luar biasa Yesus mengasihi saudara dan saya. Luar biasa Yesus hari ini menopang saudara dan saya. Luar biasa hari ini Yesus menyediakan berkat buat saudara dan saya. Terima. Jadi kuncinya berkenan kepada Yesus. Berkenan kepada Yesus. Dulu saya punya tetangga ya. Lucu ya. Mau ke gereja. Aku gak datang titip persembahan ya. Loh, dikira Tuhan ini butuh uang kita. Nitip. Tuhan ini sudah kaya. Saudara ya, dia butuh hidup saudara dan saya berkenan. Mari saudara, hari ini yang jelek-jelek kita buang. Sudahlah, kita tidak usah lihat salahnya orang. Jangan lihat terus kelemahannya orang. Lihatlah hari ini ada Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberikan pengharapan. Yang hari ini menjamin hidup saudara dan saya. Saya percaya semua yang mendengarkan firman ini. Hari ini orang-orang yang berdiri tegak, kokoh tak tertandingi. Perjalanan hidup kita, orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Bahkan kita, baik pribadi keluarga kita, disediakan semua kebutuhan kita. Kita akan menjadi berkat. Karena Yesus yang memberkati kita. Kuncinya kita berkenan kepada Tuhan. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Hidup dalam pertobatan. Ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terus mengikut Yesus dan hidup dalam kebenaran. Waktu hidup dalam kebenaran inilah kita buang yang jelek. Kita lakukan yang baik. Yang jahat kita buang, yang baik kita lakukan. Saya percaya saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi sekarang. Pertolongan Yesus sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Dan itu kita akan menikmatinya. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sanggup menolong kami. Mungkin hari ini ada di antara kami yang terjatuh. Ada bisnis kami yang sepi, bangkrut, keluarga yang mulai ribut berantakan, bahkan diambang perceraian. Kami percaya kalau kami cepat kembali kepadamu. Kami minta ampun, kami sudah berdosa, kami bersalah. Sekarang kami mau dilahirkan kembali. Kami mau ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sekarang Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sekarang kami menjadi pengikut-Mu. Dan sekarang kami mau hidup dalam kebenaran. Yang jahat kami buang, yang baik kami lakukan. Maka kami percaya hari ini hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menopang hidup kami. Kami akan menjadi orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Bahkan semua kebutuhan hidup kami Tuhan Yesus sudah menyediakan. Kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Hamba mau berdoa buat semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus. Biarlah semua kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui Asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Mengajak semua jemaat Betani Yestoya Pusat dan Cabang untuk bergabung di Family Altar Online yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa dan Sabtu
pukul setengah 6 hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan ID meeting 5071 205 995 dengan password FA. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuni di nomor berikut ini. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @Betani Yestoya Malang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kabar gembira buat kita. Jadi nanti minggu depan, Sabtu tanggal 20 Februari dan Minggu tanggal 21 Februari, gereja kita akan mulai kembali untuk ibadah raya onsite. Saudara bisa hadir di gereja ini ya. Jadi hari Sabtu setengah 6 malam 17.30 waktu Indonesia Barat, Minggunya jam 9 pagi sama jam 17 ya, 5 sore, semua WIB waktu Indonesia Barat. Saudara harus mendaftar supaya nanti kalau saudara datang, ya saudara, gereja ini sudah ada kursi buat saudara. Ya memang kita 3 kali ibadah. Ya saya percaya saudara ini menjadi kabar gembira. Ya kita bersuka cita kembali bisa ibadah raya onsite. Nah selanjutnya mari kita akan melihat, mendengarkan bagaimana progres pembangunan gedung gereja kita ya. Gedung ini terus dibangun, saya percaya saudara bisa terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya Pendeta Samuel Sianto. Saya ada di lokasi pengerjaan pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Setelah IMB keluar, nah ini dikerjakan terus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan waktu untuk berdoa, mensupport kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sesuai kesepakatan panitia pembangunan dan jemaat Betani Yestoya, bahwa kita tiap minggu kita akan sampaikan kebutuhan keuangan untuk pembangunan gereja kita. Puji Tuhan sampai hari ini tertutup terus, karena saudara yang sungguh-sungguh berkorban.
Nah ini kita sudah mendengar kebutuhan 1 minggu ke depan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara doakan. Juga kalau ada berkat, mari kita berikan persembahan kita sesuai di rekening Yayasan Betani, Blessing Betani Malang. Ya saudara-saudara, saya percaya kalau kita bersatu, kita bersama-sama ya merasa ini gereja kita, pasti gereja kita akan selesai ya. Rencana pembangunan 2 tahun, jangan takut, Yesus akan menyertai kita. Dan saya terus berdoa supaya saudara diberkati terus oleh Tuhan Yesus. Ya mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudara bisa bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Dan sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan seluruh ibadah kami. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Jemaat yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan persepuluhan di gereja Betani Yestoya, Tuhan memberkati sesuai janji firman Tuhan. Jemaat juga yang sudah berkorban untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang, Tuhan, hamba-Mu berdoa diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa memohon berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Setia menjagaku, tangan Tuhan setia menjagaku.